أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا ببر الآباء أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على توالي النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماء شهادة تكون لنا ذخرا ليوم الجزاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تعصمنا بها من جميع الآفات وأنواع البلاء وعلى آله الكرماء وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم اللقاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua saat ada bantuan. Dalam kepanikan demikian, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpikir hanya Allah dan amal solih merekalah yang mampu menolongnya. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah satu ketika dia akan terperosok dalam perbuatan zina. Namun dia sadar dan segera menghindar serta bertaubat. Ia berdoa, jika hal demikian termasuk amal solih, maka sudilah kiranya Allah memberinya pertolongan. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut bergeser sedikit. Kemudian orang kedua mengadukan kebaikannya dan berharap batu penutup gua tersebut itu terbuka. Dia menyatakan bahwa dia bekerja keras dan tulus di sebuah ladang dan memiliki hasil jerih payah yang sangat besar jumlahnya. Dan jumlah tersebut berupa sapi, kambing, dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut pada orang yang dahulu pernah mengadu padanya karena upah yang diberikan dirasa kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan jika amal tersebut adalah bagian amal solih, maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya pertolongan. Tak lama kemudian batu besar tersebut pun bergeser sedikit. Kemudian orang ketiga menyampaikan amal kebaikannya. Dia menceritakan bahwa dia memiliki orang tua yang sudah tua renta dan lanjut usia. Pada suatu malam dia mengirimkan makanan. Namun begitu sampai di rumah orang tuanya, mereka sedang tertidur pulas. Ia tidak tega membangunkan dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang dia bawa. Padahal saat itu kambing-kambingnya masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa oleh serigala jika tidak segera diambilnya. Namun, dia memilih menjaga makanan yang dia bawa untuk kedua orang tuanya hingga fajar tiba. Orang ini lantas mengatakan bahwa jika perbuatan tersebut termasuk amal solih, hendaklah Allah menolongnya saat itu. Lantas batu besar yang menutup pintu gua tersebut terbuka hingga mereka bertiga dapat keluar bebas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cerita tersebut memberikan hikmah pada kita bahwa ada 3 amal solih yang dapat menjadi wasilah penolong kita saat menghadapi kesulitan atau kesusahan, yakni menghindari perbuatan zina, ketulusan sedekah, dan berbuat baik pada orang tua kita. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal solih
kepada orang tua kita yang dapat menjadi penyelamat mereka. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan Allah dan Rasulullah dalam berbagai redaksi ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Bahkan kewajiban berbuat baik pada kedua orang tua dalam Al-Quran disebut setelah kewajiban menyembah atau beribadah kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana ini juga diulang dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sementara dalam surat Al-An'am ayat 151 disebutkan, Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yakni janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang dalam redaksi yang sama dan rangkaian perintah serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menghormati kepada kedua orang tua kita dan berbuat santun dan baik kepada kedua orang tua kita adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja kemampuan kita berbuat baik pada kedua orang tua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Allah akan memudahkan hidup kita dan anak-anak kita. Mungkin kita dimudahkan rezeki kita, diberi umur yang panjang dan keberkahan, diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik pada orang tua dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menghormatinya, memuliakannya, berkata lembut, tidak melukai perasaannya, mewujudkan cita-cita luhurnya, memberikan sedekah kepadanya, dan lain sebagainya. Orang tua kita dalam berbagai riwayat dan cerita adalah kunci kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun, kita tetap bisa berbakti kepadanya. Bisa dengan harta, benda yang kita miliki ataupun dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti kepada kedua orang tua kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadi ridho Allah untuk kebaikan kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wa qadwatul qadat wa ala alihi wa sahbihi min yaumil madhi ilal ad. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ويسر لنا في حفظ القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.